Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami kerjakan dengan tema penerapan metode algoritma C45 untuk pemilihan data kontrasepsi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sebastianus Aditya Narendra, Pradita Aldi Setiawan, Bohan Marayana, dan Mita Ayu Wulandari. Latar belakang. Yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakang, yaitu kontrasepsi adalah suatu obat atau alat untuk mencegah terjadinya kehamilan. Saat ini terdapat metode-metode kontrasepsi dengan efektivitas bervariasi. Banyak wanita mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan jenis kontrasepsi. Berbagai faktor harus dipertimbangkan, antara lain ada usia, paritas, pasangan, usia anak terkecil, biaya, budaya, dan tingkat pendidikan. Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk menekan laju pertambahan penduduk. Salah satu upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang paling efektif adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi untuk menghindari 4 terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat dengan jarak kehamilan menurut Budi Janto 2013. Lalu apakah tujuan dan manfaatnya? Tujuannya adalah kami akan menerapkan metode algoritma C45 pada pemilihan data kontrasepsi agar menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi. Yang kedua, menghasilkan data kontrasepsi berdasarkan kontrasepsi hormonal atau non-hormonalnya saja. Manfaat bagi kami penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat memenuhi nilai UAS mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence pada program studi informasi kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, manfaat bagi pembaca atau kalian yang membacanya, yaitu sebagai pemahaman baru mengenai metode algoritma C45 yang diterapkan pada pemilihan data kontrasepsi. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini kami menerapkan metode algoritma C45 yang akan diterapkan pada pemilihan data kontrasepsi yang berformat Excel yang akan diubah menjadi dataset menggunakan software RapidMiner. Isi dari data kontrasepsi ini meliputi usia istri, pendidikan suami, jumlah anak, agama istri bekerja, kesibukan suami, standar hidup, dan hormonal. Sedangkan untuk hasil data yang akan diuji berdasarkan dari faktor jumlah anak dan akan menghasilkan tingkat akurasi untuk data kontrasepsi hormonal atau non-hormonalnya saja. Ada berapa macam metode kontrasepsi? 1. Kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal yaitu melibatkan penggunaan hormon untuk mencegah kehamilan. Hormon yang umum digunakan dalam metode kontrasepsi hormonal adalah estrogen dan progestin atau sintetis dari hormon progesteron. Contoh, pil kontrasepsi atau pil KB, suntikan hormonal, implan subkutan, patching hormonal, dan cincin vagina. Yang kedua, kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi non-hormonal tidak melibatkan penggunaan hormon untuk mencegah kehamilan. Metode ini cenderung bekerja dengan cara menghemat pergerakan atau bertemunya sperma dengan sel telur tanpa mengubah keseimbangan hormon tubuh. Contoh, kondom pria dan wanita, diafragma, dan spons kontrasepsi. Teori pendukung algoritma C4.5. 1. Mempersiapkan data training. Data training biasanya diambil dari data history yang pernah terjadi sebelumnya atau disebut data masa lalu dan sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua, menghitung akar dari pohon. Akar akan diambil dari atribut yang akan terpilih dengan cara menghitung nilai gen dari masing-masing atribut. Nilai gen yang paling tinggi yang akan menjadi akar pertama. Sebelum menghitung nilai atribut, hitung dahulu nilai entropi.
entropi, yaitu entropi dalam kurung S sama dengan sigma N I sama dengan 1 dikurangi PI log 2 dalam kurung P1. Keterangan S sama dengan himpunan kasus, N sama dengan jumlah partisi S, PI sama dengan proporsi SI terhadap S. Yang ketiga, menghitung nilai gen menggunakan persamaan 2. Rumus gen persamaan 2 yaitu gen dalam kurung S dikali A sama dengan entropi dalam kurung S dikurangi sigma N I sama dengan 1 S1 dibagi S entropi dalam kurung S1. Keterangan S sama dengan himpunan kasus, A adalah fitur, N sama dengan jumlah partisi atribut A, SI adalah proporsi SI terhadap S sama dengan jumlah kasus dalam S. Selanjutnya, awal penelitian dan analisis masalah. Awal penelitian. Kita melakukan olah data tentang penelitian data kontrasepsi yang sudah kita peroleh dari website resmi yaitu kaggle.com untuk melakukan pengamatan secara tidak langsung. Dengan data ini, kita akan membantu masyarakat dengan mengolah data agar dapat diketahui kontrasepsi hormonal atau non-hormonal yang baik serta cocok supaya aman untuk jangka panjang. Analisis masalah. Salah satu penyebab permasalahan yang mendasar adalah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan besar, dan dengan adanya penerapan sistem KB dengan memilih kontrasepsi yang cocok menghasilkan masyarakat yang sehat dan mengontrol serta mengurangi kehamilan yang terlalu sering. Selanjutnya, pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data usia istri, pendidikan suami, jumlah anak, agama, istri bekerja, kesibukan suami, standar hidup, dan hormonal. Untuk langkah selanjutnya pada Rapid Manner dilakukan yang pertama adalah buka aplikasi Rapid Manner dan pilih blank process atau proses kosong. Yang kedua, ketikkan read Excel pada operator. Yang ketiga, drag atau tahan lama dan geser operator read Excel ke dalam blank process. Yang keempat, pilih data yang ingin digunakan. Di sini kami pilih data kontrasepsi yang sudah kami siapkan. Setelah tampilan seperti ini, maka yang kelima, pilih sel yang akan dieksekusi, setelahnya klik next. Nah, yang keenam, pilih label pada salah satu sel untuk dijadikan perhitungan dan data dan klik finish. Di sini pada bagian hormonal kami ganti menjadi label. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi implementasi Rapid Manner dengan menggunakan algoritma C45. Klik kanan pada blank process, lalu pilih insert, building block, dan klik nominal cross validation. Hubungkan antara operator seperti gambar berikut. Klik tombol play berwarna biru dan akan muncul hal seperti gambar berikut. Dari hasil pengujian yang kami lakukan menggunakan data mining software Rapid Manner dataset kontrasepsi ini, menurut hasil pengolahan data kontrasepsi menggunakan algoritma C45 adalah itu menunjukkan accuracy 100%, 0,0% dengan micro average 100%. Dataset ini akurat karena accuracy melebihi 50% dari 100, sebanyaknya 61 data diprediksi penggunaan kontrasepsi non-hormonal dan 39 data diprediksi menggunakan kontrasepsi hormonal. Accuracy 100%, 0,0%, micro average 100%. Bagi performance vektor tabel PERT tidak pada truth tidak menunjukkan angka 61 dengan truth ya menunjukkan angka 0 hasil kelas precision 100%. Bagi tabel PERT ya pada truth ya menunjukkan angka 0 dengan truth yang menunjukkan angka 39 hasil kelas precision 100%. Maka hasil dari data yang kita olah, jumlah anak dari pasangan suami istri yang sudah memiliki anak kurang dari 4
dianjurkan menggunakan kontrasepsi hormonal. Sedangkan pasangan suami istri yang mempunyai anak lebih dari 3 itu dapat menggunakan kontrasepsi non-hormonal karena pada usia 35 tahun ke atas masih rentan bisa saja terjadi kehamilan. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi dengan tema penerapan algoritma C45 untuk pemilihan data kontrasepsi. Semoga bermanfaat dan kami kelompok 3 sudah selesai dengan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.